Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Sekti, NIM 1924 1010 3083. Dan rekan saya Zulfikri Ishak 1924 1010 3050 dan Muhammad Rafli Subeki 1924 1010 3069. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas akhir kami dari kelas fungsional programming dengan judul Perancangan Sistem Temu Kembali Informasi dengan metode Consin Similarly dengan objek website Kemenak. Bab pertama, pendahuluan. 1. Latar belakang. Mesin mencari artikel maupun berita saat ini telah banyak berkembang dengan berbagai fitur maupun sistem pemakaian yang beragam. Selain sistem pencarian, para pengembang juga menggunakan sistem penyimpanan link atau bisa disebut alamat website. Namun penyimpanan alamat website tersebut jika terlalu banyak, pastinya pengguna akan kebingungan untuk mencari kembali alamat website tersebut. Maka dari itu kami membuat sistem pencarian alamat web yang telah disimpan, pengambilan tema yang telah disimpan. Pengembalian tema ini dimaksudkan supaya pengguna bisa lebih mudah menemukan alamat website yang telah menumpuk banyak dan tidak perlu repot-repot untuk mencari kembali alamat website yang disimpan. Sebagai hasil dari permasalahan sistem yang kami buat ini seperti mesin pencarian pada umumnya. Namun bedanya kami mempersempitnya, dalam artian kami membuat sistem ini mencari website yang telah disimpan oleh pengguna, sehingga pengguna tidak perlu mencari satu persatu website yang telah disimpan. Dalam pembuatannya sendiri kami menggunakan metode Consin Similarly, merupakan metode yang untuk menghitung kesamaan antara dua buah objek yang dinyatakan dalam dua buah vektor dengan menggunakan keywords atau kata kunci dari sebuah dokumen sebagai ukuran. Lalu selanjutnya untuk tujuannya sendiri, itu aplikasi sederhana ini untuk memenuhi tugas akhir fungsional programming, yang dimana aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan pengguna mencari link berita tertentu berdasarkan kebutuhan pengguna itu sendiri, yang diperoleh dari website Kemenak. Dengan aplikasi ini pengguna dapat menyortir link sesuai judul yang diinginkan atau diinginkan oleh pengguna, sehingga dapat menghemat waktu untuk mencari berita yang dibutuhkan di website Kemenak. Lalu selanjutnya adalah bab 2 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Memasuki bab 2 yaitu rancangan dan alur program, di mana poin A menunjukkan flowchart dari alur program yang telah kami buat. Lalu untuk poin B-nya resource. Resource yang kami gunakan ini ialah link berita dari website Kemenak, di mana Kemenak sendiri merupakan singkatan dari Kementerian Agama yang berperan dalam felisitasi kepentingan umat beragama di Indonesia. Tugasnya Kemenak sendiri mengurus pemerintah di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Lalu ada resource backend yang kami gunakan untuk aplikasi kami yaitu Beautiful Shop, yaitu sebuah library Python untuk menarik data dari file HTML dan XML. Lalu ada Sastrawi, di mana library PHP sederhana yang memungkinkan Anda untuk mengurangi kata infleksi dalam bahasa Indonesia ke bentuk dasarnya atau stem. Lalu information retrieval, di mana beberapa resource yang kami gunakan. Yang pertama itu casefolding. Peran dari casefolding sendiri adalah menyamaratakan penggunaan huruf kapital. Lalu ada stop word removal yang dimaksudkan untuk mengetahui suatu kata masuk ke dalam stop word atau tidak. Lalu stemming. Stemming sendiri yaitu untuk mengubah kata menjadi kata dasar. Lalu ada bow atau tokenizing, di mana untuk memproses misalkan filter kata-kata itu. Lalu ada vector space model atau term vector model adalah model aljabar untuk mempresentasikan dokumen teks objek apapun secara umum sebagai vektor pengidentifikasi. Lalu Cosin similarity adalah metrik membantu dalam menentukan seberapa mirip objek data terlepas dari ukurannya. Kita bisa mengukur kesamaan antara dua kalimat di Python menggunakan kesamaan kosinus. Dalam kesamaan kosinus, objek data dalam kumpulan data diperlukan sebagai vektor. Lalu yang terakhir ada resource front end,
yang kami gunakan untuk aplikasi kami yaitu Tkinter. Tkinter sendiri merupakan library untuk membuat aplikasi antarmuka GUI pada Python. Itu. Lalu bab 3-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3. Aplikasi yang dibuat itu merupakan pendekatan clean architecture. Jadi tidak sepenuhnya. Yang pertama dari bagian model. Jadi di model ini ada dua yang turunan yang saya harus lakukan. Yang pertama equalization, yaitu untuk membandingkan dua objek dari objek structured file. Yang pertama adalah title dan link, kemudian perlu juga di hash agar bisa dibandingkan. Setelah itu lanjut ke processing, di mana ada seperti dijelaskan sebelumnya, cache folding, stop port removal, steaming, dan removing number. Kemudian ada consent similarity, yaitu pertama pembuatan bau grade atau tokenizing, yaitu pengekstrakan sebuah fitur dari kata-kata. Kemudian ada frequency index, yaitu mengukur berapa sering kalimat bau ini atau fitur ini berada dari dokumen. Kemudian ada vector space model untuk dokumen, yaitu pembuatan vektor dari bau ini. Dan vektor query, yaitu pembuatan vektor dari query. Ya, kemudian ada consent similarity, yaitu penghitungan seperti yang sudah dijelaskan juga. Kemudian ada similarity get. Di sini adalah penggabungan antara consent similarity, preprocessing, dan consent similarity. Jadi yang pertama ada pengambilan data terlebih dahulu, ya ini seperti ini, yaitu pemrosesan data, yaitu pertama dari cache folding, remove number, stop port, dan terakhir steaming. Untuk query juga dilakukan cache folding dan steaming saja karena dia hanya sifatnya query. Kemudian setelah hasilnya didapat value penghitungan consent similarity-nya, maka kemudian difilter terlebih dahulu, lalu disorting dari yang tertinggi. Untuk filternya dilakukan 0,1, jadi hanya data yang mengandung kalimat tersebut yang bisa masuk ke dalam pencarian. Kemudian setelah pencarian itu, karena ini clean architecture, meskipun hanya sebagian, kami tetap menerapkan repository implementation, yaitu di mana repository dan use case di domain itu untuk mempermudah pengembangan dari aplikasi ini. Untuk domain merupakan lanjutan dari repository. Jadi misalkan repository berubah, yang berubah hanyalah bagian repository ke belakang dan tidak bagian domain dan ke depannya. Untuk bagian GUID sendiri untuk mengambil dari domain sendiri. Jadi yang pertama ada first page, yaitu adalah bagian utama dari search engine, dan second page adalah credit. Kemudian langsung saja dari aplikasi ini. Jadi di sini bisa dilihat ada kata guru, setelah di-search akan seperti ini, dan untuk get all, jadi semuanya akan muncul. Untuk bagian saya cari, untuk bagian grade terlebih dahulu, ya seperti ini. Kemudian untuk guru di search, ya ini akan makan waktu cukup lama karena hanya kami menggunakan satu thread. Jadi lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian pembahasan. Yang pertama pembahasan bagian oke, data. Jadi dari remote data. Ya, di sini kami menggunakan list comprehension untuk mengambil data. Ya, for dan if-nya juga dijadikan satu. Kemudian ya, selanjutnya preprocessing. Di sini kami menggunakan functional programming, yaitu map untuk semuanya, dan regex untuk menghilangkan nomor. Kemudian ada bagian berikutnya, yaitu filter dan sort, yaitu di bagian di sini. Jadi untuk filter, yaitu menggunakan filter, dan sort untuk bagian sorted, kami juga menggunakan function composition yang ini.
di bagian predata, jadi semuanya ditumpuk. Untuk yang bagian tidak kami gunakan yaitu adalah function chaining, reduce, dan recursive. Itu tidak karena keterbatasan waktu. Ya, ini dan ini untuk hasilnya. Jadi hasilnya sesuai kalimat yang mengandung kalimat guru. Mungkin kesimpulannya aplikasi ini menghasilkan luar yang cukup sesuai ekspektasi dari kelompok kami, meskipun tidak bisa mengaplikasikan semua materi yang ada dalam functional programming. Aplikasi ini cukup fleksibel karena menerapkan arsitektur. Jadi jika remote data source-nya ditambah asalkan dengan menggunakan threaded file atau class threaded file keluarannya, maka tetap akan bisa digunakan meskipun menggunakan website lain. Kemudian aplikasi ini memiliki kekurangan, salah satunya itu satu thread. Jadi tadi menggunakan pencarian di search bar-nya agak lama karena menggunakan satu thread. Mungkin kedepannya dari aplikasi ini bisa menggunakan asynchronous sehingga mempercepat, dan mungkin database untuk mempercepat jika offline. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.